Shalom saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, kita semua dapat berkumpul hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan ketika kita hadir di sini. Tuhan ingin berbicara kepada kita semua, terutama di saat-saat sulit dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang pernah menghadapi badai dalam kehidupan? Masalah keuangan, hubungan yang retak, tekanan pekerjaan, atau tantangan dalam keluarga. Saat badai datang, mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, di mana Engkau? Apakah Engkau masih mendengar doaku? Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 13 yang berbunyi, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat ini adalah janji dari Tuhan bahwa Dia dapat ditemukan. Tapi, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, terutama di tengah badai kehidupan? Mari kita renungkan bersama hari ini. Saudara-saudari, saya ingin berbagi sebuah ilustrasi. Bayangkan Anda sedang berada di tengah laut yang bergelombang. Kapal Anda diterpa badai yang sangat besar. Angin kencang, ombak tinggi, dan Anda merasa takut. Dalam kondisi itu, apa yang biasanya kita lakukan? Kita mencari tempat yang aman. Kita berteriak meminta tolong. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang-kadang badai datang dalam bentuk masalah keuangan, hubungan yang retak, atau pergumulan rohani. Badai itu membuat kita panik, takut, dan tidak tahu harus kemana. Nah, saya pernah dengar cerita lucu nih. Ada seorang pemuda, sebut saja namanya Budi. Budi ini pacaran lama dengan si Santi. Suatu hari Santi bilang, Budi, aku rasa hubungan kita harus berakhir. Budi kaget dan bertanya, loh kenapa? Kita kan baik-baik aja. Santi dengan santainya menjawab, ya tapi aku rasa kamu terlalu pendek buat aku dan dompetmu juga kurang tinggi, Bud. Budi pun bengong, tersenyum kecut, dan dalam hati mungkin berkata, ternyata yang pendek itu bukan cuma saya, tapi juga kesetiaan kamu. Saudara-saudari, cerita ini lucu, tapi seringkali kita juga merasa seperti Budi di hadapan Tuhan. Saat badai masalah datang, kita merasa Tuhan memutuskan kita karena kekurangan kita, entah itu fisik, keuangan, atau kelemahan kita yang lain. Tapi kita harus ingat, Tuhan tidak melihat kita seperti Santi melihat Budi. Dia tidak akan meninggalkan kita karena keterbatasan kita. Yeremia 29 ayat 13 menunjukkan bahwa jika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita akan menemukannya. Tuhan tidak memutuskan kita hanya karena kita kekurangan. Dia siap untuk ditemukan dan tetap bersama kita, apapun badai yang kita hadapi. Ilustrasi ini mengingatkan kita untuk tidak merasa minder di hadapan Tuhan. Jangan putus asa dalam badai kehidupan, karena Tuhan selalu setia dan Dia tidak akan mengukur kita dari kekurangan kita. Yeremia 29, ayat 13 ditulis pada masa umat Israel berada di pembuangan Babel. Mereka menghadapi penderitaan dan kesulitan luar biasa. Namun, Tuhan memberikan janji kepada mereka. Jika mereka mencari Tuhan dengan segenap hati, mereka akan menemukan Dia. Meskipun dalam situasi terburuk, Tuhan tetap ada dan dapat ditemukan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita mendengar suara Tuhan di tengah badai kehidupan seperti itu? Mari kita lihat 3 poin penting dari ayat ini. Poin pertama, pencarian yang aktif dan sungguh-sungguh. Yeremia 29 ayat 13 mengatakan bahwa kita harus mencari Tuhan dengan kesungguhan. Ini artinya, menemukan Tuhan tidak terjadi secara pasif. Ada tindakan yang diperlukan dari pihak kita. Saat badai kehidupan menerpa, kita sering merasa lelah atau putus asa. Kita mungkin merasa Tuhan jauh dan tidak mendengarkan. Tetapi justru di saat seperti itu, kita harus aktif mencari Tuhan. Melalui doa, membaca firman-Nya, dan penyembahan, kita bisa mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak berjanji badai akan segera reda, tetapi Dia berjanji bahwa jika kita mencarinya, kita akan menemukannya. Jadi ketika kita berada dalam situasi sulit, jangan menyerah atau merasa Tuhan jauh. Sebaliknya, ambillah langkah aktif untuk mendekat kepadanya. Teruslah berdoa, teruslah menyembah, teruslah mencari Tuhan. Poin kedua, keterlibatan hati yang sepenuhnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mencari Dia dengan segenap hati. Ini berarti Tuhan tidak menginginkan pencarian kita dilakukan setengah hati. Kita tidak bisa mencari Tuhan hanya ketika kita butuh bantuan saja, lalu melupakannya ketika segalanya berjalan baik. Tuhan menginginkan komitmen total dari kita. Mencari Tuhan dengan segenap hati artinya melibatkan seluruh keberadaan kita. Ini bukan hanya tentang ritual atau kebiasaan, tetapi tentang memiliki hubungan yang mendalam dan penuh dengan Tuhan. Pencarian Tuhan harus menjadi gaya hidup kita, bukan hanya saat kita dalam kesulitan.
Melibatkan hati yang sepenuhnya berarti kita percaya dan bergantung padanya di setiap aspek kehidupan. Percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik, meskipun kita belum melihat jalan keluar dari badai. Poin ketiga, janji Tuhan untuk ditemukan. Yang luar biasa dari ayat ini adalah Tuhan memberikan janji, kamu akan menemukan aku. Ini adalah janji yang pasti. Di tengah badai, kita sering merasa seolah-olah Tuhan jauh, tetapi sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita sungguh-sungguh mencarinya, Dia akan hadir, membimbing, dan menguatkan kita. Dia siap untuk ditemukan. Tuhan tidak bersembunyi, Dia selalu ada bagi kita. Di saat menghadapi tantangan besar dalam hidup, kita bisa memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu siap ditemukan. Janjinya adalah kepastian bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Saudara-saudari, badai kehidupan pasti datang. Mungkin Anda sedang mengalaminya saat ini. Tetapi mari kita ingat bahwa di tengah badai, Tuhan selalu ada dan siap untuk ditemukan. Yang perlu kita lakukan adalah mencarinya dengan sungguh-sungguh, melibatkan hati kita sepenuhnya, dan mempercayai janjinya. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Dia. Bahkan di tengah badai. Tuhan tidak berjanji badai itu akan hilang seketika. Tetapi Dia berjanji akan hadir bersama kita melewati badai itu. Mari kita terus mendekat kepadanya dan mendengar suaranya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa di tengah badai kehidupan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami untuk selalu mencari-Mu dengan segenap hati, untuk tidak menyerah dalam kesulitan, dan untuk mempercayai janji-Mu bahwa Engkau selalu siap ditemukan. Berkatilah setiap saudara dan saudari yang sedang menghadapi badai dalam hidup mereka. Berikan kekuatan dan ketenangan, agar kami semua dapat mendengar suara-Mu dan berjalan bersama-Mu melalui setiap tantangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.